Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis-jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya cedera. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama adalah Mas Jinja Jeliansyah, yang kedua adalah Mas Muhammad Afif, dan yang ketiga adalah Mas Permata Alam. Pada poin presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian cedera, dan yang kedua adalah jenis-jenis cedera, dan yang ketiga adalah penyebab cedera. Pengertian cedera pada olahraga. Cedera olahraga merupakan rusaknya jaringan lunak atau keras yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban. Segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan, berolahraga, pertandingan olahraga, ataupun yang sejumlahnya akan mempengaruhi atau mengganggu seseorang untuk melakukan segala aktivitas, dan bagi para atlet tentunya akan mengganggu karirnya sebagai seorang atlet. Selanjutnya, jenis-jenis cedera akan dibacakan oleh Mas Jinja Jeliansyah. Monggo, Mas. Jenis-jenis cedera olahraga. 1. Sprain atau kesleo. Sprain atau kesleo adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Tingkatan cedera sprain. Sprain tingkat 1. Pada cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera ini menimbulkan rasa nyeri tekan, pembengkakan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. Cedera pada tingkat ini cukup diberikan istirahat saja karena akan sembuh dengan sendirinya. Sprain tingkat 2. Pada cedera ini lebih banyak serabut dari ligamentum yang putus, tetapi lebih separuh serabut ligamentum yang utuh. Cedera menimbulkan rasa sakit, nyeri tekan, pembengkakan, efusi, dan biasanya tidak dapat menggerakkan persendian tersebut. Kita harus memberikan tindakan imobilisasi atau suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan dengan cara balut tekan. Sprain tingkat 3. Pada cedera ini, seluruh ligamentum putus, sehingga kedua ujungnya terpisah. Persendian yang bersangkutan rasa sangat sakit, terdapat darah dalam persendian, pembengkakan, dan tidak dapat bergerak seperti biasa, dan terdapat gerakan-gerakan yang abnormal. Cedera tingkat ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, namun harus diberi pertolongan pertama terlebih dahulu. Strain. Strain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada struktur muskulotendinus atau otot dan tendon. Jenis cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot yang berlebihan, atau ketika terjadi kontraksi otot belum siap. Strain sering terjadi pada bagian groin muscles atau otot pada kunci paha, hamstring, dan otot quadriceps. 3. Knee injuries. Knee injuries adalah cedera yang terjadi karena adanya paksaan dari tendon. Saat mengalami cedera, ini akan merasakan nyeri tepat di bawah mangkuk lutut setelah melakukan latihan olahraga. Rasa sakit itu disebabkan oleh gerakan melompat, menerjang, maupun melompat dan turun kembali. Achilles tendon. Injuries cedera pada tendon Achilles ini menempati peringkat pertama yang sering terjadi pada atlet dan paling sulit untuk merawat atau menyembuhkannya. Cedera tersebut berkisar dari tendinitis ringan sampai pada pemutusan tendon yang parah. Fractures. Cedera seperti ini dialami apabila pemain yang bersangkutan mengalami benturan dengan pemain lain atau sesuatu yang keras. Cedera fractures tidak hanya terjadi pada bagian kaki, macam tulang paha, tulang kering, tulang selangkangan, atau tulang telapak kaki, tapi juga kerap terjadi pada lengan, bahu, hingga pergelangan tangan.
Untuk menghindari cedera semacam ini, penggunaan pelindung sangat dianjurkan untuk meminimalisir patah dan retak tulang. Macam-macam patah tulang. Patah tulang terbuka di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Faktor penyebab cedera. Faktor penyebab cedera akan dibacakan oleh Muhammad Afif. Berikutnya yaitu faktor penyebab cedera. Terdapat dua faktor penyebab cedera, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam atau internal violence. Yang pertama ada koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah. Selanjutnya ada kelainan struktural tubuh atau ukuran tungkai kaki yang tidak sama panjangnya. Selanjutnya ada kurangnya pemanasan atau warming up. Apabila pemanasan ini tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak memadai akan menyebabkan latihan fisik yang terjadi secara fisiologi tidak dapat diterima oleh tubuh karena otot belum siap menerima pembebanan. Jadi pemanasan itu penting agar tubuh dapat beradaptasi terlebih dahulu, sehingga mengurangi resiko cedera akibat kurang elastisitasnya otot dan fleksibilitas sendi. Selanjutnya yaitu kurangnya konsentrasi dan keadaan fisik mental yang lemah. Kondisi tubuh yang kurang baik sebaiknya jangan dipaksakan untuk berolahraga karena jaringan-jaringan tubuh yang belum siap akan kekurangan sistem imun dan lemahnya sistem koordinasi. Selanjutnya ada kelemahan pada otot, tendon, dan ligamen. Yang kedua yaitu sebab-sebab yang berasal dari luar atau external violence. Faktor eksternal terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada kontak bodi dalam olahraga atau body contact. Misalnya seperti yang terjadi pada sepak bola, tinju, dan karate. Yang berikutnya ada alat-alat olahraga, misalnya terkena bola, terkena raket, stick hoki, dan lain-lain. Selanjutnya ada kondisi lapangan, misalnya keadaan lapangan yang tidak memenuhi standar, lapangannya licin, atau terdapat lubang-lubang pada lapangan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan, cuaca yang terlalu dingin atau panas. Selain dapat mengganggu penampilan seorang atlet, cuaca juga dapat mencederai atlet itu sendiri. Berikutnya ada gizi. Bila seorang atlet memiliki keseimbangan gizi yang baik, maka lebih kecil kemungkinan mendapatkan cedera. Dan apabila terkena cedera yang dialami akan lebih cepat proses penyembuhannya karena gizi yang dibutuhkan tubuh sudah terpenuhi. Berikutnya ada penonton. Penonton yang fanatik biasanya melakukan apa saja saat timnya kalah, bahkan dapat mencederai pemain lawan timnya yang didukung itu kalah. Berikutnya ada cedera yang timbul bisa berupa robeknya otot, tendon, dan ligamen. Berikut penyampaian materi yang saya berikan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan kembali oleh Mas Permata Alam Krishna. Terima kasih. Monggo Mas. Oke, untuk kesimpulan presentasi pada kali ini adalah cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian dari tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini biasa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian dan tubuh lainnya. Mungkin cukup itu presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, enak aja tuh ya, tambah slide. Fokus mau bagian slide.
Iki lagi sih. Kenapa sih monster? Terus kan. Jalan loh, minyak-minyak. Gimana?